pertama, teman saya Ina akan membahas tentang pengertian konsep dasar geografi. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian konsep dasar geografi. Geografi berasal dari kata geo atau bumi dan graphein atau tulisan, yang sehingga berarti tulisan tentang bumi. Geografi adalah ilmu yang pelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer seperti atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer dengan sudut pandang kewilayahan serta keruangan. Ilmu ini mengkaji hubungan timbal balik manusia dengan lingkungannya, meliputi persebaran, interaksi, serta sebab akibat fenomena di permukaan bumi. Geografi juga menelaah bagaimana alam memengaruhi manusia dan bagaimana manusia mengubah serta menyesuaikan alam sesuai kebutuhannya. Terima kasih. Selanjutnya, teman saya Pinkan akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan geografi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan geografi. Macam-macam pendekatan geografi ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama pendekatan keruangan, yang kedua pendekatan ekologi, dan yang ketiga pendekatan kompleks wilayah. Yang pertama pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan itu mempelajari perbedaan lokasi berdasarkan sifat-sifat penting suatu wilayah, fokusnya pada penyebaran penggunaan ruang yang ada serta perencanaan ruangan untuk berbagai kebutuhan. Data yang digunakan meliputi data titik, misalnya ketinggian tempat, sampel tanah dan batuan, dan data bidang, misalnya luas hutan, pertanian, padang rumput, dan lain-lain. Yang kedua, pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi ini mempelajari interaksi antara organisme hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan dengan lingkungannya seperti litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Manusia sebagai bagian dari organisme hidup berinteraksi dengan lingkungan maupun sesamanya, yang dikenal dengan ekologi manusia atau human ekologi. Dan yang ketiga, pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah ini menekankan pada interaksi antara wilayah yang berbeda dengan memperhatikan penyebaran fenomena serta hubungan antara manusia dan lingkungannya. Analisis ini merupakan gabungan dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi sehingga memberikan pemahaman menyeluruh tentang keterkaitan wilayah. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih. Yang ketiga, teman saya Yohana akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar geografi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam geografi. Jadi prinsip dasar dalam geografi ada 4. Yang pertama adalah prinsip persebaran. Prinsip persebaran ini contohnya seperti persebaran gunung berapi di Indonesia. Persebarannya tidak ditunjukkan di berbagai wilayah, contohnya Kalimantan, Papua, Sumatera, dan Jawa, NTT, dan lainnya. Adanya persebaran tersebut menunjukkan bahwa adanya distribusi lokasi, sehingga dapat mudah kita pahami bahwa prinsip ini menjelaskan tentang persebaran yang tidak merata antara wilayah baik tentang aspek fisik maupun aspek sosial. Yang kedua adalah prinsip interrelasi. Jadi prinsip interrelasi adalah hubungan keterkaitan antara gejala fisik dan juga gejala sosial di suatu ruang yang saling mempengaruhi. Contohnya banjir. Banjir terjadi karena adanya limpasan air dari dataran tinggi ke dataran rendah, atau terjadinya curah hujan yang terus-menerus. Banjir terjadi karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan dan menghilangkan daerah hijau, dan terjadinya penebangan pohon di mana-mana akibat ulah dari manusia tersebut, maka resikonya adalah banjir. Yang ketiga adalah prinsip deskripsi, adalah penjelasan lebih jauh mengenai fenomena yang sedang diamati dengan dijelaskan berupa tulisan, gambaran, tabel, ataupun grafik. Contohnya seperti penemuan teknologi berupa peta, karena peta merupakan teknologi yang menyajikan informasi tentang rupa bumi secara visual dalam bidang datar dengan skala yang lebih kecil. Yang keempat adalah prinsip kronologi. Prinsip kronologi adalah prinsip yang komprehensif karena memadukan ketiga prinsip sebelumnya. Prinsip ini menekankan tentang perpaduan dan keseluruhan dalam suatu wilayah. Contohnya, peta curah hujan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya dan teman saya Given akan menjelaskan tentang macam-macam konsep geografi. Kita masuk dalam macam-macam konsep geografi. Yang pertama itu adalah konsep lokasi. Lokasi adalah posisi atau letak suatu
tempat atau suatu objek atau suatu fenomena di permukaan bumi. Ada dua jenis lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah posisi tetap berdasarkan sistem koordinat seperti garis lintang dan garis bujur. Contohnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua itu lokasi relatif. Lokasi relatif adalah posisi suatu tempat atau objek yang ditentukan berdasarkan hubungannya dengan tempat di sekitarnya. Contohnya, letak Indonesia. Indonesia berada di antara benua Australia dan benua Asia. Konsep yang kedua yaitu jarak. Konsep jarak ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu tempat dari tempat lain. Jarak juga dapat diukur atau jarak dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama itu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak yang diukur dalam satuan fisik seperti kilometer atau meter. Sedangkan jarak relatif adalah jarak yang diukur berdasarkan waktu tempuh atau biaya. Contohnya seperti jarak dari Bandung ke Jakarta hanya 3 jam dengan kereta, tapi kalau dengan motor atau mobil mungkin waktunya bisa lebih atau bisa kurang. Konsep yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Konsep ini berkaitan dengan kemudahan untuk mengakses atau menjangkau suatu lokasi. Keterjangkauan juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, sarana transportasi, dan juga infrastruktur. Konsep ini tidak selalu berkaitan dengan jarak, tetapi lebih berkaitan dengan kondisi geografis atau kondisi medan, dan juga ada tidaknya sarana transportasi atau komunikasi yang bisa dipakai. Konsep keempat yaitu konsep pola. Pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi, baik itu fenomena alam atau fenomena sosial budaya atau fenomena yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Contoh fenomena alam seperti aliran sungai atau persebaran vegetasi atau persebaran hewan. Sedangkan contoh fenomena sosial budaya seperti persebaran penduduk, persebaran pemukiman atau mata pencarian. Pola merujuk pada susunan, sebaran atau bentuk fenomena geografi di muka bumi. Konsep yang terakhir yaitu konsep yang kelima yaitu konsep morfologi. Konsep morfologi menggambarkan perwujudan daratan bumi yang terbentuk akibat proses alam serta aktivitas manusia. Morfologi berkaitan dengan bentuk-bentuk permukaan bumi seperti dataran, lembah atau pegunungan dan juga pesisir. Konsep ini penting untuk mengkaji relief bumi sehingga dari situ kita bisa atau konsep ini bisa mempengaruhi aktivitas kita sebagai manusia. Contohnya seperti pemanfaatan lahan pertanian di dataran rendah atau seperti di daerah pesisir, masyarakat bisa bekerja sebagai nelayan, atau juga seperti pemanfaatan lahan di dataran tinggi untuk membuat perkebunan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang macam-macam konsep geografi. Yang keenam, aglomerasi. Konsep aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran fenomena geografi yang bersifat mengelompokkan pada suatu wilayah tertentu, di mana suatu wilayah yang relatif sempit karena saling menguntungkan, baik yang berkaitan dengan kesejenisan maupun faktor-faktor umum yang menguntungkan. Contohnya adalah pemusatan pusat perbelanjaan, perkantoran, dan kawasan industri di pusat kota. Kemudian yang ketujuh konsep nilai kegunaan, di mana konsep ini menekankan bahwa suatu tempat dapat memiliki nilai berbeda dengan setiap orang. Contohnya, lahan kosong di pinggir kota bisa bernilai sebagai lahan pertanian bagi para petani, namun bisa bernilai sebagai lahan perumahan bagi pengembang properti. Yang kedelapan, interaksi, di mana konsep interaksi menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang saling mempengaruhi. Contohnya, hubungan antara desa sebagai penghasil bahan baku dan kota sebagai pusat industri. Yang kesembilan,
diferensiasi area, di mana konsep ini mempelajari perbedaan karakteristik yang unik antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan ini bisa meliputi perbedaan iklim, topografi, mata pencarian, hingga perbedaan budaya, yang membuat setiap wilayah memiliki kekhasan atau ciri khasnya tersendiri. Yang ke-10, keterkaitan keruangan, di mana konsep keterkaitan keruangan merujuk pada hubungan sebab akibat antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya. Contoh dari konsep ini yaitu curah hujan yang tinggi di daerah hulu atau di daerah pegunungan dapat menyebabkan banjir di daerah hilir atau dataran rendah. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Yang terakhir, teman saya Esra akan menjelaskan tentang ruang lingkup geografi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup geografi. Karl Ritter berpendapat bahwa geografi mempelajari bumi sebagai tempat tinggal manusia. Berdasarkan konsep itu, bumi sebagai tempat tinggal manusia berkenaan dengan ruang yang memiliki struktur, pola, dan proses yang terbentuk oleh aktivitas manusia. Selain itu, konsep tempat tinggal tidak hanya terbatas pada permukaan bumi yang ditempati oleh manusia, tetapi juga wilayah-wilayah bumi yang tidak dihuni oleh manusia sepanjang tempat itu penting artinya bagi kehidupan manusia. Menurut Huntington, Bintaro 1977, geografi terbagi menjadi 3 cabang, yaitu geografi fisik, geografi sosial, dan juga geografi regional. Yang pertama, geografi fisik. Berbicara tentang geografi fisik itu merupakan salah satu ruang lingkup studi geografi yang dapat dimanfaatkan untuk mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan alam selain manusia. Sementara itu, dalam buku berjudul Geografi Sejarah Indonesia tahun 2017 disebutkan bahwa cabang ilmu geografi ini mempelajari gejala-gejala fisik yang terjadi di permukaan bumi. Adapun contoh gejala fisik yang dimaksud di sini adalah bentuk iklim, relief, dan gejala lain yang terjadi di atmosfer, antroposfer, biosfer, pedosfer, dan litosfer. Yang kedua, geografi sosial. Selanjutnya kita akan mencari tahu apa itu ruang lingkup sosial. Ruang lingkup sosial pada ilmu geografi diartikan sebagai kajian yang meliputi perilaku manusia. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap wilayah itu memiliki keunikan sosial dan budayanya masing-masing. Disinilah peran geografi sosial dibutuhkan. Dengan geografi sosial, peneliti bisa mengkaji tentang fenomena dinamika penduduk, sebaran penduduk, dan aktivitas ekonomi di suatu daerah. Yang terakhir yaitu geografi regional. Geografi regional merupakan cabang ilmu geografi yang berfokus pada topik terkait aspek fisik dan manusia pada suatu wilayah. Harapannya lewat cabang ilmu ini adalah yang bersangkutan dapat memahami potensinya dan bagaimana potensi tersebut dimanfaatkan agar wilayah yang dimaksud bisa berkembang. Jadi, kesimpulannya, geografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena geosfer dengan menekankan aspek keruangan, lingkungan, dan kewilayahan. Ilmu ini mengkaji interaksi manusia dengan lingkungannya melalui pendekatan, prinsip, dan konsep geografi. Ruang lingkupnya mencakup geografi fisik, sosial, dan regional yang membantu memahami fenomena alam maupun sosial serta potensi wilayah untuk dikembangkan. Sekian dan terima kasih.